Wah, alhamdulillah. Bagaimana kemarin acaranya Pak Simon lancar? Lancar, Pak. Nah, itu acara apa itu Pak Simon? Pelantikan jabatan fungsional, Pak. Wah, ini Bu Eli luar biasa. Jadi asisten ahli. Belum, Pak. Kemarin Apa kan tuh ya? jadi calon guru, Pak, kemarin. Oh, kemarin calon guru sekarang jadi guru. Jadi guru. Oh gitu ya. Ya, Fungsional guru tuh apa? Guru gitu ya? iya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih Di Bungo, fungsional umum, Pak. fungsional umum di Bungo ya Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Selamat Pak Simon. Pas pula, dah kemarin pelantikan hari ini ujiannya. Nah, Iya, Pak. baik Pak Simon, kita mulai ujian komprehensif atas nama Pak Simon ya. Iya, Pak. Baik, pada bagian pertama ini Pak Simon akan diuji dengan baca tulis Al-Quran. Nanti yang akan menentukan surah apa yang dibaca dan ayat apa yang ditulis itu adalah Bu Eli. Iya, Baik, kepada Bu Eli kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Simon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bapak? Sehat, Bu. Kita baca Al-Quran dulu ya Pak ya. Siap, Bu. Surat Al-Infitar Pak. Al-Infitar. Al-Infitar. Ada Pak? Belum, Bu. Guru sama Kafifin. Al-Infitar. Lama. Sudah nggak? Belum, Bu. Belum ketemu. Belum ketemu, Bu. Saya nggak ada daftar isinya Pak. Halaman berapa dia tuh? Karena Al-Qur'annya seperti ini, Bu. Nah, coba cari dulu Pak. Ya, Bu. Dari sini ya Pak ya. Al-Infitar. Ayat berapa, Bu? 1 sampai 10, agak panjang dikit ya Pak ya. Siap, Bu. Kemarin kalau 1 sampai 5, sekarang 1 sampai 10 Bapak. Silakan Bapak. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'ut fatarat wa izal kawakibu natasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu buksirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim masya'a rakabalak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Sadaqallahul azim. Bapak, seperti lahaf. Itu kan Pak agak panjang sedikit ya Pak ya. Iya, gugup, Bu. Ya, itu Bapak ya bacaannya agak diperbaiki sedikit lah tentang tajwidnya Bapak. Iya, Bu. Huruf-huruf yang tertinggal seperti huruf ini tadi wa izal
Ya, Pak ya, yang ayat berapa tadi itu ya? Wa izal itu deh Pak ya? Iya, Ibu, gitu ya, Pak ya. iya Bu. Tadi banyak saya dengar ada yang huruf yang agak tertinggal sedikit seperti itu, Pak. Juga panjang pendeknya juga diperhatikan, Bapak ya. Iya Bu. Oke, Bapak. Sekarang kita tulisan lagi, Bapak ya. Iya Bu. Sedikit saja, Bapak. Ya, lamu nama taf'alun. Ya, lamu ya, lamu nama taf'alun. Ya, lamu Ya, lamu ma nama nama. ya, yang lamu nama taf'alun. Ya, lamu nama Taf'alun. 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 Ya, lamu nama taf'alun ya Bu. Ya, lamu nama taf'alun. Ya, lamu nama taf'alun Bu. Ya, Ya, taf'alun. bentar Bu. Sulit ya, Pak ya? Enggak kan, Pak ya? Ya Bu. Iya, itu kan sambungan ayat itu juga, Pak. Nah, mundur dikit, Pak. No, lamu namanya seperti itu, Pak. Nun sama mimnya dipisahkan mungkin itu, Pak. Oh, dipisah ya Bu ya. Ya, nama taf. Coba, Pak, lihat, Pak. Ini Bu. Taf'alun. Ya, Pak ya. Nun Ya sama Bu. mimnya dipisahkan, Pak, tersendiri. Iya ya Bu. Oh, ya, mimnya itu salah. Coba, Pak ya. Ya Bu. Ya. Lanjut, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya Bu, sama-sama Bu. Silakan Pak Amir. Pak Simon Putra. Bacanya juga diperbaiki ya, Bapak ya. Siap Bu. Zat sama fatarat. Bapak Ya. Amir ada ya, Bapak Amir. Pak Amir. Oh, Ya, Bapak, sudah, Bapak. oke, baik. Mohon maaf tadi Bu, saya ke belakang sebentar. Oh iya, Baik. Bapak. Maaf. Baik, terima kasih banyak Bu Eli Suraya yang sudah menguji Pak Simon di baca tulis Al-Quran. Jadi PR kita bersama ya Pak Simon ya, Iya Pak. untuk melancarkan kembali, membenahi tajwid dan lain sebagainya. Baik Pak Simon, boleh share screen untuk modul ajarnya?
Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Baik, sudah Pak Simon. Ya, Pak. Di SD 151. Nah, ini materinya tentang Mengenal Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul, Pak. Oke, baik. Coba ke bawah lagi Pak Simon, diperbesar sedikit Pak Simon. Tampilan Word-nya. 110 lah. Oke, baik. Nah, boleh diturunkan Pak Simon ke bawah. Oke. Tujuan mampu memahami Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul ini semuanya ya Pak Simon ya? Yang wajib diketahui 25 itu atau seperti apa? Ya, mengenal Nabi dan Rasul itu masih pengertiannya, Pak. Pengertian Nabi dan Rasul dulu. Nanti di pertemuan keduanya baru nama-namanya, Pak. Ini berapa JP nih Pak? 1 kali pertemuan, Pak. Ya, berapa jam pelajaran? 3 JP, Pak. 3 JP. Baik, coba kita lihat ke bawah ya. Iya, Pak. Turun lagi Pak Simon. Lagi Pak Simon. Oke. Stop dulu Pak Simon. Tanya pemantiknya, anak-anak, tahukah kalian bagaimana iman itu? Ini kelas berapa Pak Simon? Kelas 4, Pak. Bagaimana iman? Kira-kira bisa nggak jawab anak kelas 4 kalau ditanya? Ya, sebelum pembelajaran dimulai itu, kita selaku guru menampilkan video pembelajaran terlebih dahulu, Pak. Oke. Nah, posisi pertanyaan pemantik itu di mana menurut Pak Simon? Sebelum pembelajaran atau dalam pembelajaran atau di akhir? Setelah menampilkan video pembelajaran, Pak. Oh, setelah menampilkan. Jadi pertanyaan pemantiknya itu setelah menampilkan video. Coba kita lihat di langkah-langkahnya ya. Iya, Pak. Yang mana Pak Simon? Ini pertama membuka kegiatan, menyapa, berdoa, sikap disiplin. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu wajibnya apa Pak Simon? Karena biasanya tergantung siswa di kelas 4 itu, Pak. Ada Halo Halo Bandung, Satu Nusa Satu Bangsa, Pak. Oh, jadi bukan Pak Simon yang menentukan? Bukan, Pak. Mereka nanti ditunjuk salah satu siswanya. Nanti mereka ke depan, mereka menyanyikan dengan menggunakan dirijen gitu, atau ada satu Ada yang siswa. mimpin gitu ya? Iya, iya, Pak. Oh, jadi tergantung pemimpin lagunya? Ya, mereka apa lagu yang mereka hafal nanti baru dinyanyikan, Pak. Oh, begitu. Jadi lagunya variatif ya tiap hari ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian guru memberikan siswa membaca beberapa menit. Apa yang dibaca Pak Simon? Membaca buku-buku yang mengenai tentang Nabi dan Rasul, Pak. Ada bukunya, Pak? Ada, Pak. Kelas 4, buku PAI ya? Iya, buku PAI yang terbaru Kurikulum Merdeka keluaran 2021, Pak. Oke. Jadi kalau saran saya nomor 5 itu diperjelas saja kalimatnya Pak Simon. Guru memberikan kesempatan atau guru meminta siswa untuk membaca materi tentang membaca mandiri ya. Iya, Pak. Jadi baca mandiri materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Iya. Nah, itu mohon diperbaiki saya narasinya di nomor 5 ya Pak Simon. Iya, ya, Pak. Jadi di sini kan belum jelas apa yang dibaca. Jadi guru memberikan kesempatan atau guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dipelajari mengenai misalnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Gitu ya Pak Simon ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian kegiatan inti. Berarti kalau 3 JP berarti 3 kali 35 menit ya Pak? Iya, Pak. Berarti 105. 110 ya? 105 ya? Iya. 105 menit. Oke, coba bawahnya lagi Pak Simon. Guru mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya.
Materi sebelumnya itu apa Pak Simon? Sebelum beriman ini? Tentang akhlak, Pak. Oh, ada ya materi sebelumnya ya. Iya. Kemudian peserta didik melihat pelajaran yang akan disampaikan. Nah, ini gurunya nggak ada menyampaikan tujuan tadi sudah belum ya tujuan pembelajaran? Nah, itu yang belum ada, Pak, di atas. Harusnya Nah, di atas. sebaiknya di bagian mana Pak Simon menyampaikan tujuan pembelajaran? Pendahuluannya, Di Pak. bagian pendahuluan ya. Ya, Nah, itu juga jadi revisi ya Pak Simon ya. iya ya, Pak. Nah, jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran bagian kegiatan awal. Nah, guru menampilkan video pembelajaran pemahaman. Oke, nah di sini nomor 4 ya, pertanyaan pemantiknya baru muncul ya. Iya, Pak. Oke, terus Nanti baru menyampaikan hasil pembelajaran sedangkan siswa memberikan komentar. Jadi metode apa yang Pak Simon gunakan ini dalam pembelajaran? menggunakan problem based learning, Pak. Problem based learning. Di bagian mana PBL-nya itu? Itu nomor 5 peserta didik menyampaikan hasil pelajaran, sedangkan siswa yang lain dapat memberikan komentarnya. Nah, hasil pelajaran apa yang disampaikan di nomor 5 itu, Pak Simon? Pelajaran, Hah? iya, Pak. Ya, di nomor 4 itu guru memberikan pertanyaan tentang pemahaman awal. Apa pertanyaannya, Pak Simon? Ya, jadi pertanyaannya setelah video tadi ditampilkan, di sana kan di dalam video itu, tahukah kalian apa itu iman? Nah, nanti dijelaskan iman adalah secara singkat, iman itu artinya percaya atau meyakini. Jadi mereka menulis kembali, Pak. Secara individu, kelompok, pasangan? Cara individu dulu, Pak. Karena di pertemuan kedua nanti baru mereka membuat kelompok, Pak. Nah, misalnya ya, ini kita perjelas di langkah ketiga dan keempat. Guru menampilkan video pembelajaran. Ya. Kemudian guru memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu setelah menonton atau sebelum menonton? Pertanyaan itu muncul setelah video pembelajaran dilaksanakan, Pak. Pertanyaannya dalam bentuk lisan atau tulis? Di dalam bentuk lisan, Pak. Dalam bentuk lisan? Ya, nanti setelah pembelajaran sebelum penutupan, sebelum ditutup, baru pertanyaan dalam bentuk tertulis. Jadi ini nonton video, kemudian ditanya, anak-anak setelah nonton video tadi, apa arti iman? Begitu ya? Iya, Pak. Nah, yang menjawab itu berapa orang itu? Bisa bervariasi, Pak. Ada 3 atau 4 atau 5. Karena siswa di SD 151 itu jumlahnya hanya 11 orang, Pak. Oh, 11 orang? Iya. Masya Allah. 11 orang tuh kelas 4-nya? Iya, Pak. Jumlah keseluruhan di SD kami cuma 70, Pak. Wah, wah, jangan nanti banyaklah gurunya tuh. Iya. Oke, jadi menyampaikan secara peserta didik menyampaikan. Nah, sebaiknya di narasi kelima itu diganti. Jadi guru meminta beberapa peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau ini kan seolah-olah kalau nomor 5 nih sudah ada soal yang harus dikerjakan sebelum nonton video. Kemudian nomor 5 ini mereka tinggal menyampaikan hasil dari tontonan videonya. Padahal tadi Pak Simon kan menyampaikan bahwa pertanyaannya lisan kan? Iya. Bukan dalam bentuk tulis. Jadi maksudnya langsung ditanya setelah nonton video. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa arti iman? Nah, kira-kira begitu kan ya? Iya, Pak. Nah, bukan dibuat dalam bentuk pertanyaan tulis yang harus diisi, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Nah, kemudian kalau ada yang menjawab, nah Bapak tinggal minta koreksi dengan yang lain gitu ya? Atau ada Iya. yang mau melengkapi begitu? Iya, ya. Oke, guru memberikan penguatan. Oke, apa beda Nabi dan Rasul ya begitu? Iya, Ada Pak. itu dari tayangan videonya ada perbedaan Ada, Nabi Pak. dan Rasul. Ada. Kemudian siswa menjawab. Nah, di bagian yang mana
problem based learningnya itu? Ini kan di kegiatan inti ini sampai 9 nih kan? Iya, Pak. Nah, di bagian mana problem based learningnya itu? Menurut Pak Simon. Kalau menurut kami, Pak, di nomor 6, guru memberikan penguatan atas hasil diskusi dengan bertanya, menurutmu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Mengapa? Karena ada kata mengapa itu, Pak. Oke, ini dijawab kelompok, individu, pasangan nomor 6 ini? Individu juga, Pak. Lisan juga? Iya. Nah, sekarang saya tanya dengan Pak Simon. Menurut Pak Simon, problem based learning itu seperti apa? Yang namanya problem based learning. Problem itu menyelesaikan masalah untuk menemukan hasil yang baik gitu, Pak. Ya, kalau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, kira-kira itu problem based learning atau bukan? Ada pertanyaan, kemudian siswa diminta menjawab. Itu problem based learning, bukan? Kalau guru bertanya bukan based learning-nya, Pak. Bukan problemnya. Nah, jadi kalau di kegiatan ini kan menjawab pertanyaan Bapak ini. Iya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Itu menurut Pak Simon itu sudah problem based learning atau bukan? Perbedaannya belum, Pak. Kalau perbedaannya cuma nanti mengapanya itu, Pak. Oke. Jadi Pak Simon, sepemahaman saya problem based learning itu bukan sekadar menjawab pertanyaan dan kemudian ada kata tanya mengapa, itu sudah jadi problem based learning. Ya. Jadi problem based learning itu ada masalah, jadi siswa diminta untuk menganalisis penyebab masalah dan menawarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Contoh Pak, Ya. pelajaran IPS ditayangkan ada sungai yang kotor, penuh dengan sampah. Nah, gitu ya Pak ya. Kemudian gambar kedua itu banjir di mana-mana. Kemudian siswa diminta, baik itu secara individu, kelompok, atau pasangan, menganalisis apa penyebab sungai penuh dengan sampah. Ini kan berbasis masalah nih. Masalahnya sungai penuh dengan sampah. Dianalisis, orang buang sampah sembarangan, tidak ada tempat buang sampah umum misalnya, bla bla bla, dianalisis. Sudah dianalisis penyebabnya apa, kemudian siswa menganalisis solusinya seperti apa kira-kira agar sampah di sungai ini tidak menumpuk. Dibuatlah peraturan pemerintah, dibuat tempat pembuangan sampah umum, bla bla bla. Nah, inilah yang disebut dengan problem based learning. Dari ada masalah, gitu ya, masih siswa kita diminta untuk menganalisis penyebab dan menawarkan solusi. Nah, itu yang disebut dengan problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada masalahnya dulu, Pak. Kalau hanya pertanyaan, ini bukan problem based learning menurut saya ya. Langkah-langkah problem based learningnya belum sempurna. Jadi harus ada masalahnya dulu. Kemudian dianalisis. Misal Pak, kalau beriman kepada Nabi dan Rasul, kemukakan saja Pak masalahnya bermunculan nabi-nabi palsu. Anak siswa kelas 4. Mengapa kira-kira banyak bermunculan nabi-nabi palsu? Nah, ini dianalisis oleh mereka. Kalau memang menurut Pak Simon sudah tepat ya di usia kelas 4 SD. Kalau belum berarti dicari masalah lain atau metodenya, model pembelajaran diubah. Bukan problem based learning. Kalau masalah Nabi dan Rasul, kemukakan Pak, di Indonesia ada berapa puluh orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Kemudian dianalisis apa penyebabnya. Kemudian dianalisis bagaimana solusinya menghadapi nabi-nabi palsu yang bermunculan. Nah, ini yang namanya baru problem based learning menurut saya ya pribadi. Kalau menurut Bapak itu terlalu sulit, ya tidak harus problem based learning, Pak. Bisa saja misalnya menggunakan jadi project based learning. Project based learning misalnya membuat pengertian iman pakai karton gitu ya, Pak. Kemudian misalnya membuat urutan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Kemudian nanti hasilnya ditempel di kelas. Itu project based learning. Jadi kalau ada orang yang bertanya metode pembelajaran apa yang terbaik, jawabannya kan tidak ada. Yang ada itu adalah metode yang tepat
untuk materi yang kita ajarkan. Jadi tidak ada metode yang paling baik, yang paling super power, paling hebat, paling oke begitu, tidak ada. Yang ada itu adalah metode dan strategi ataupun model pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan kita sampaikan. Kalau menurut Pak Simon ini terlalu sulit, problem based learning-nya boleh diganti dengan yang lain. Yang lebih mengasihkan saja, Pak. Jadi menurut saya gini, Pak. Orientasi kita dalam proses pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu bisa mengasihkan, bisa membuat siswa kita itu enjoy. Jadi nggak usah yang ribet-ribet, Pak. Jadi bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, dinikmati oleh peserta didik, mengaktifkan semua indera, bukan hanya mereka mendengar, bukan hanya melihat tayangan video, tapi mereka melakukan. Nah, itu akan lebih bermakna, Pak. Jadi kalau saya itu punya pedoman, semakin banyak indera yang dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka akan semakin bermakna proses pembelajaran itu. Kita dulu ingat kalau kita pernah buat apa ya, kalau SD dulu karya ya, Iya. itu dikenang sampai sekarang, Pak. Misalnya kita buat asbak rokok yang kecil-kecil. Selebihnya kita kan nggak ingat, Pak, materi pelajaran yang ada di SD itu. Mengapa kita ingat proses membuat asbak rokok, proses misalnya membuat karya yang lain, misalnya menganyam tikar dan lain sebagainya. Karena itu kan mengaktifkan semua indera. Tangannya gerak, matanya melihat, ya kan? Iya. Hidungnya mencium kalau misalnya ada bau asbak yang dari sabun, diciumnya sabun. Jadi ingatannya jangka panjang dan itu akan berkesan. Kalau ketimbang mereka hanya duduk memperhatikan, menonton video, menyaksikan, nah itu agak sulit untuk diingat. Jadi saran saya untuk Pak Simon, lebih disederhanakan saja lagi metode pembelajarannya. Bisa Ya. Pak Simon buat pakainya mix match, misalnya pengertian iman, kemudian ada pengertian iman, kemudian peserta didik diminta untuk mencocokkan ya Ya, dengan itu Pak di bawahnya, Pak. di mana? Di glosariumnya tuh, Pak. Tapi di dalam Oh, kegiatannya belum ada gitu, Pak. nah, itu harusnya munculnya di kegiatan inti, Pak Simon. Ya, Kalau itu. di glosarium itu kan cuman pelengkap ini ya, pelengkap istilah-istilah sulit di dalam modul ajar kan ya. Iya. Nah, jadi Pak Simon nanti saran saya ini untuk langkah-langkah kegiatan intinya, Pak Simon buat lebih sederhana saja, Iya. tapi orientasinya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, mengasihkan begitu ya, Iya. sehingga mereka itu enjoy dan nantinya mengingat dengan baik apa yang Pak Simon sampaikan gitu. Jadi pertanyaan ini boleh, tapi sekadar pertanyaan pemantik saja Pak Simon. Misalnya mengapa, apa beda Nabi dan Rasul, boleh. Tapi menurut saya kegiatan pembelajarannya belum muncul. Iya. Nah, nanti mereka itu diminta apa berdiskusi, melakukan diskusi kelompok, atau secara berpasangan, atau melalui kegiatan lain yang kira-kira mereka bisa mendalami materi dengan lebih baik. Itu saran saya Pak Simon ya. Iya, iya, Pak. Ya ini nggak usah dihapus, ini sudah bagus. Tinggal ditambahi saja kegiatan yang Nggak dihapus, kira-kira Pak. Diperbaiki, Pak. ya nggak usah dihilangkan semua langkah-langkahnya, nggak usah. Hanya saja diperbaiki, ditambahi dengan kegiatan peserta didik yang lebih menyenangkan. Saran saya seperti itu ya Pak Simon ya. Iya, ya, Pak. Banyak metodenya Pak Simon. Pakai apa Pak Simon kalau pernah ada talking stick, pernah dengar talking stick? Belum, Pak. Talking stick. Nyanyi bentuk lingkaran, mereka bernyanyi, nanti Pak Simon berikan aba-aba untuk stop, di mana tongkat itu berakhir, disitulah mereka harus menjawab pertanyaan dari Pak Simon misalnya. Pak Simon sediakan kartu pertanyaan. Nah itu juga akan menarik siswa. Coba Pak Simon nanti googling ya, Iya, Pak. talking stick. Iya. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk tambahan kegiatan di kegiatan inti Pak Simon. Ini lama Iya. loh Pak Simon, 65 menit nih. Iya, Kalau Pak. cuma nonton video dengan menjawab ini, saya rasa waktunya masih banyak lebih. Iya. Oke, itu saja saran saya Pak Simon terkait dengan langkah-langkah pembelajaran di modul ajar ya. Siap, Pak. Selanjutnya Pak Simon akan ditanya Bu Eli terkait dengan materinya. Terima kasih Iya. Pak Simon. Ya, terima Bu kasih Eli, banyak, Pak. saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Imun ya. Waalaikumsalam, Bu. Saya sedikit tentang masa materi Bapak ya. Siap, Bu. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul itu Pak, seperti apa Pak?
Ya, jadi makna iman dipisah dulu Bu antara iman, nabi dan rasul Bu. Jadi iman itu artinya percaya atau meyakini. Sedangkan nabi itu adalah utusan Allah untuk menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada umatnya. Sedangkan rasul itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Begitu, Bu. Kalau ini ya Pak, sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ada kan bahwasanya Nabi dan Rasul itu kan Iya, Bu. berbeda-beda ya Bapak ya. Iya. Meskipun syariatnya di bawah para Rasul dan Nabi itu berbeda-beda, ya, akan tetapi ajaran pokoknya sama ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, apa itu Pak ajaran pokoknya yang sama itu Pak? Ajaran pokoknya yang utama yaitu adalah ajaran tauhid, yaitu bahwa Allah itu satu. Ya, Pak ya. Iya. Mengapa setiap Nabi dan Rasul itu mengajarkan kepada umatnya agar selalu bertauhid itu Pak? Ya, supaya umatnya itu tidak menyembah berhala pada masa itu, Bu. Karena di masa itu mereka percaya bahwa benda-benda yang mereka buat itu memiliki kekuatan. Makanya oleh Nabi dan Rasul itu diajarkanlah tauhid. Siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan alam semesta dan sebagainya gitu, Bu. Kalau dalil tentang iman dalam Al-Quran terdapat dalam surah apa Pak? Kalau dalil tentang iman. Tentang iman ya, Bu ya. Iya. Kalau dalam pembelajaran belum Pak, ada ya Pak ya di situ ya Pak. belum ada, Bu. Ya ingin ini sedikit lah pengetahuan Bapak gitu. Ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, Pak ya. Kalau sifat wajib ada apa? Nabi dan Rasul berapa Pak? Ada Rasul? ada Sifat 4, Bu. wajib Rasul. Ada 4. Apa aja Pak? Yang satu, yang pertama Apa aja tuh Pak? sidik, amanah, fatonah, dan tablik, Bu. Apa artinya tuh Pak? Sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Amanah dapat dipercaya. Fatonah menyampaikan. Tablik cerdas. Mau diulang Pak? Cerdas apa tadi? Diulangi Bu ya. Iya. Karena nyangkut-nyangkut nampaknya Bu. Nyangkut ya Pak ya? Iya. Ulangi Pak. Ya, sidik artinya jujur atau benar. Selanjutnya tablik artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Nah, tuh tadi terbalik ya Pak. Iya Pak. Ya Bu. Bapak grogi kayaknya nih ya Pak ya Bu. Apa Pak perbedaan Nabi dan Rasul itu Pak? Ya, jadi perbedaan kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah itu untuk diri sendiri, Bu. Kalau Rasul itu menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan kepada umatnya, Bu. Ya. Kalau cara kita menerapkan beriman kepada Nabi dan Rasul ya di kehidupan sehari-hari itu caranya bagaimana Pak? Ya, dengan cara mengikuti sifat-sifat Nabi tadi, Bu. Sifat-sifat yang 4 tadi. Setidak-tidaknya kita sudah bisa. Ya? Iya, Bu. Meneladani, meyakini ajaran-ajaran yang dibawa olehnya, seperti itu diantaranya mungkinnya Bapak ya. Iya, Bu. Kalau Nabi yang
Nah, gitu kita nanya-nanya Pak ya. Membelah Iya, Bu. bulan itu nabi apa ya Pak ya? Nabi yang dapat membelah bulan kalau menurut yang disampaikan yaitu Nabi Muhammad SAW, Bu. Ya. Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul itu Pak? Tujuannya untuk apa ya Pak ya? Ya, untuk itu sebagai bentuk eh, di luar nalar manusia bahwa manusia itu manusia biasa saja, cuma diberikan kejadian atau luar biasa supaya sebagai pengingat bahwa manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah. Untuk membuktikan kepada manusia mereka adalah benar-benar utusannya ya Pak ya. Iya, Bu. Di antaranya juga seperti itu ya Bapak ya. Iya, Bu. Cobalah sebut apa Pak? 25 nabi kita tuh Pak. Siapa-siapa itu? Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Seperti itu, Bu, yang saya dengar. Ada Karena nyanyian itu yang mengajarkan. Iyalah, kalau kita pakai nyanyian anak-anak suka ya Bapak ya. Iya, Bu. Di antara mukjizatnya yang nabi-nabi tersebut Bapak dan yang tahu ya Pak. Antara nabi Kalau tersebut. mukjizat Nabi Isa yaitu ketika dilahirkan sudah dapat berbicara karena untuk eh, mengingkari fitnah-fitnah terhadap dirinya. Karena Nabi Isa itu ketika lahir tidak memiliki ayah. Makanya dibantahlah penyampaian tersebut. Terus dapat menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Selanjutnya Nabi Muhammad mukjizatnya diberikan kitab Al-Quran. Terus selanjutnya tadi yang Ibu sebutkan tadi yaitu dapat membelah bulan. Selanjutnya Nabi Ibrahim yaitu atau yang sering juga disebut dengan bapak para nabi karena beliaulah orang yang menemukan ketika masih kecil menemukan ajaran tauhid, mengenal Allah. Terus selanjutnya Nabi Musa yaitu seorang nabi yang dapat membelah lautan merah. Selanjutnya Nabi Sulaiman yaitu adalah seorang nabi yang dapat mengerti atau memahami bahasa hewan. Selanjutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh yaitu seorang nabi yang menerima wahyu karena para pengikutnya tidak ada yang mengingkarinya, maka dibuatlah banjir besar, dibuatlah kapal apa namanya? Kapal besar, Bu. Titanic ya Pak. Nah, terus Pak. Bahtera, Bu, dibuatkan bahtera. Ya. Ya. Masih ada lagi? Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan di antara para nabi yang telah ditampilkan. Nabi Ismail yaitu yang secara tidak langsung menemukan air Zam-Zam yang mentakkan kakinya. Ya, selanjutnya Nabi Ibrahim tadi, Bu, masih, Bu. Yaitu tahan ketika dimasukkan ke dalam api tidak apa-apa, Bu. Selanjutnya Nabi Adam yaitu nabi yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas ketidaksenangan dari iblis terhadap dirinya. Sudah Bapak? Sudah itu aja Sudah. Bapak ya. Iya. Cukup menguasai Mas Hendy, saya lihat Bapak ya, tentunya dengan ajaran-ajaran yang Bapak berikan ke anak ini, kita ingin mendidik dan mencontoh perbuatan-perbuatan yang Nabi
dan Rasul kita. Berikan Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih Bapak. Iya, Bu. Pak, semangat ya Bapak. Mungkin hanya itu Pak Amir. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Pak Simon silakan stop share dan stop record. Stop share dulu, stop record juga.